Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata yang patut dan pertama kita ucapkan kita rasa syukur atas semua nikmat Allah yang begitu besar yang kita rasakan hingga saat ini. Puja-puja hanya milik Allah, zat yang Maha Agung yang kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Salawat ring salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu sama guru kita Saudari Al-Jambari dalam kajian tentang keluargaku surgaku yang mudah-mudahan ini mengingatkan kita untuk mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah kita kembali berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah pengingat untuk kita semua. Tentu majlis ilmu menjadi majlis yang paling mulia yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika sebuah majlis di sana eh, membacakan ayat Allah, maka Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan turunkan sakinahnya, dan juga para malaikat hadir untuk juga mencatatkan yang siapa saja yang hadir dalam majlis ilmu, bahkan Allah mau menyebut-nyebut pada para penduduk langit. Mudah-mudahan kita lah termasuk orang-orang yang Allah catat mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan majlis ilmu. Tidak hanya keilmuan ilmu yang kita dapatkan, tentu adalah ilmu yang berbuah kepada amal. Menurut Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan semua amal kita, dan salah satu amal yang kita harapkan menjadi berat timbangan amal kita adalah hadir istiqamah dalam majlis ilmu, sebuah istiqamahan yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling cintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak lupa senantiasa di pagi hari ini selalu diingatkan bagaimana pagi yang berkah ini, pagi yang selalu didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahli umatku di pagi harinya. Dan salah satunya kita mengisi keberkahan pagi dengan tentu amal-amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan juga majlis ilmu menjadi keistiqomahan kita, dan juga keberkahan harta yang alhamdulillah kita membiasakan rutin untuk bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini amal yang ketika rutin dilakukan, wa in qalla, kata Rasulullah SAW, walaupun hanya sedikit tapi termasuk amal yang disebutkan min ahabil amal ilallah, itu amal yang paling dicintai Allah. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan mengurai sebuah tema tentang komunikasi elegan, ya, sebuah komunikasi yang memang tidak seorang pun yang tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesamanya. Bahkan binatang pun berkomunikasi dengan caranya sendiri. Dan komunikasi elegan yang insya Allah akan dibahas tentu dalam konteks keluarga menjadi kewajiban kita bagi seorang suami, seorang istri maupun orang tua, ya, ayah atau ibu. Untuk anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami. Dan insya Allah akan dibahas ya oleh Saudari Al-Jamil, dan mudah-mudahan Mbak Abi Haikal juga bisa bergabung di pagi ini. Baik, Saudari, kaifa asbahtum? Masih ingat saya? Alhamdulillah, ala kulli hal agak agak berat kepalanya, tapi dinikmatin aja. Syafaqullah, syafaqullah, dan Allah senantiasa Syukran, jazakumullah khair. menjaga guru kita, ya, memberikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya, dan juga istiqomahan dalam dakwahnya. Dan juga doa untuk kita semua jemaah yang hadir di majelis ilmu ini, sebuah doa yang terus kita selalu panjatkan kepada Allah, doa untuk sahabat-sahabat semuanya yang barangkali ada yang sedang sakit, juga Allah segera angkat penyakitnya, dan eh, segera Allah eh, beri kesehatan juga untuk kita semua, dan kalaupun ada yang sedang kesulitan, Allah segera berikan keluar.
Dan tentu kalau ada yang kemarin kita ada dapat musibah juga ya saudara kita, ibunya Mas Ivan yang wafat, ya kita doakan juga mudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, mengampuni dosa-dosa beliau, dan juga Ya, untuk memberikan rahmat dalam alam kuburnya, dan menjadi jannah, ya kubur yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, tafadhol masykura. Kita akan mulai mengurai tentang komunikasi elegan ya. Mudah-mudahan kita siap untuk bisa mendengarkan, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru kita. Tafadhol masykur. طيب شكرا جزاكم الله خير. الحمد لله على كل حال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ورسول بعد. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. بسم الله. Allah karim. Udah 2 hari ini nih, alhamdulillah. Kasih berat kepala. Dan kemarin nggak bisa gabung ke Monas karena dari subuh juga udah mulai kelihatan. Ala kulli hal. Pagi ini kita mesti lebih banyak lagi bersyukur karena Allah SWT berikan kita, diberi sehat, diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, dan diberi nikmat ilmu. Ini jarang sekali orang yang bisa diberikan kenikmatan yang bertumpuk seperti ini. Kalau cuma sekedar puyang-puyang begini aja mah nggak terlalu penting. Eh, Kesehatan, keimanan, keislaman, keilmuan, mudah-mudahan menambahkan keikhlasan kita. Karena tadi Ustadz Khalid sampaikan kalau cuma keilmuan saja tanpa kita amalkan, ada satu lagi kuncinya, keikhlasan. Kalau kita lakukan karena Allah, maka semuanya akan berpahala. Syekh Mutawalla Asy'arabi menyatakan ada berapa banyak orang yang kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, tapi nilainya kecil. Tetapi begitu juga ada pekerjaan-pekerjaan kecil, amalan-amalan kecil yang bernilai besar. Kuncinya di mana? Di niat. Ketika kita meniatkan ini semua karena Allah, apapun yang terjadi untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk organisasi kita, untuk orang yang ada di sekitar kita, terlebih ini adalah bagian yang kemudian setiap kita diharapkan mampu untuk kemudian menghadirkan kecintaan dengan pola yang luar biasa. Pagi ini saya akan mencoba untuk menghadirkan eh, pola komunikasi yang elegan. Ini mohon maaf karena pecinya semuanya eh, apa ketat, jadi kayak kepala itu kayak diremes gitu. Jadi sementara nggak pakai peci dulu, alafu. Padahal kalau pakai peci itu ada eh, pahala 10 kali lipat. Hadisnya lemah. Oke, komunikasi itu kan kalau ilmu komunikasinya Stella Taps dari seorang komunikan, penyampai, kemudian ada pesan diterima oleh, eh, sorry, kebalik. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, orang yang menerima pesan. Sedangkan eh, ada media, ada pesan yang kemudian sampai kepada komunikan. Saya sebagai komunikator, saya menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu sebagai komunikan. Pada saat nanti kita di ajang berbagi rahmat, Bapak Ibu sebagai komunikator, saya sebagai komunikan. Maka pesan yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya akan saya terima. Nah, pada kondisi uh, yang itu Allah SWT kan memunculkan rahmat bagi orang yang mau bertanya
Itu ada 4 ya. Bagi orang yang bertanya, bagi orang yang menjawab, kemudian orang yang mendengarkan tanya jawab, dan orang yang mencintai tanya jawab itu. Jadi ada 4 orang yang dapat rahmat sekaligus. Jadi komunikasi elegan dalam keluarga itu adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga secara eh, sangkil mangkus. Kalau dalam KBBI sangkil mangkus ini efektif efisien. Kemudian ada kesantunan dan yang terpenting adalah saling menghargai. Ini yang kemudian melibatkan penggunaan bahasa yang baik, artinya mendengarkan dengan penuh perhatian, menjaga emosi agar tetap terkendali, bahkan komunikasi yang elegan menciptakan satu situasi keluarga yang harmonis dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Beberapa tipsnya kalau kita ingin mencapai komunikasi yang elegan dalam keluarga itu menggunakan bahasa yang sopan dan jelas kalau secara umum ya. Tetapi ada nanti bahasa kesepakatan. Bahasa kesepakatan ini yang kemudian menjadi sangat luar biasa ketika kita mampu mendesain. Artinya gini, em, kepekaan kita terhadap anggota keluarga itu menjadi bagian yang kemudian kita menjadi dianggap sangat penuh perhatian eh, kepada keluarga kita ketika kita berada di kondisi itu. Misalnya begini, eh, lagi ngobrol terus anak tiba-tiba terus kemudian kalau misalnya kita kondisinya lagi deket sama tisu, ambil box tisu itu sambil senyum kita kasih, nggak pakai ngomong, kemudian kita kasih tisunya, kemudian dia ngambil tisu itu untuk dibuang ingusnya gitu. Nah, atau kalau di keluarga kami biasanya saya nunjukkan langsung kamar mandi gitu. Nah, kenapa kamar mandi? Karena di sana ada air eh, hipertonik Zamira yang saya bikin di botol nasal flask. Kemudian mereka saya suruh untuk kumur. Itu kebiasaan kalau kita lagi pilek, lagi batuk, atau ada radang atau apa, itu selalu kami berusaha untuk menyelesaikan dengan salah satu caranya seperti itu. Kemudian eh, bahasa-bahasa kesepakatan ini boleh jadi kita tidak bisa mengerjakannya. Misalnya ketika eh, kita sedang melakukan satu kegiatan, maka kita bisa perintahkan orang lain untuk mengerjakan itu. Ambilin kakaknya tisu, ambilin ibunya tisu, ambilin tisu itu. Sehingga kepekaan kita adalah bagian yang kemudian sinyalnya memang harus harus kuat. Nah, ini perlu dilatih dalam pengertian kita mesti memperhatikan dalam konteks eh, berusaha untuk mm, menjawab semua persoalan yang ada di keluarga kita. Jika anak pertama minta A, maka kita tahu apa yang diminta itu ada di sini. Ketika si B tanya anu, kita tahu itu yang dimaksud adalah ini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita melihat keluarga kita membutuhkan sesuatu, bahkan sampai begini. eh, Ketika misalnya ada bayi yang kita tahu begitu baru keluar dari kamar gitu ya, pasti sebentar lagi mau bikin air hangat. Nah, air hangatnya kita siapin dulu. Gitu. Air hangatnya kita siapin dulu, bahkan kalau perlu dalam waktu hitungan 10 menit sejak dia eh, bangun misalnya gitu. Terus kemudian kita, eh, ini anak yang udah lepas ASI ya, yang udah di atas 2 tahun. Kalau eh, masih di bawah 2 tahun masih dalam cengkeraman ibunya, jadi masih langsung tinggal ditancapin aja. Eh, Ketika kita tahu kebutuhan keluarga kita sampai sebegitu detailnya, gitu ya,
Sehingga misalnya hal-hal yang sederhana, misalnya sikat gigi, eh, kapan terakhir kita stok eh, pasta giginya, kira-kira di stok itu per berapa, itu per berapa pekan gitu. Dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi orang ketika bangun pagi-pagi nyari sesuatu habis itu langsung, waduh, tolong beliin odol dulu. Wah, itu lama lagi nanti. Itu karena apa istilahnya, mitigasinya nggak clear, itu jadi bagian yang kadang-kadang merusak dalam hubungan komunikasi kita. Nah, di dalam berkomunikasi kita diminta untuk menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Jadi kita mesti pilih kata-kata yang baik, dan sebaiknya mulai memilih kata supaya bahasa yang kasar atau merendahkan itu menjadi bagian yang harus kita hindari. Dan kemudian yang terpenting, intonasi. Intonasi ini tidak terlalu keras atau tidak terlalu pelan. Saya sering kali kalau ngomong terlalu pelan, itu anak-anak atau istri itu kadang-kadang, hah? Hah? Gitu kan. Itu jadi kayak, ya Allah, saya harus angkat suara nih. Jadi ketika eh, saya pastikan kalau saya ngomong, saya nggak mau lagi bicara dari jauh. Nggak bisa dari instruktif. Deketin, ngomong dengan penuh intensi. Intonasinya jelas dan tidak terlalu keras. Sehingga, dan tidak terlalu pelan. Kemudian menjaga kesantunan meskipun dalam konteks menyampaikan jujur apa adanya. Misalnya gitu ya, cabai kan nggak enak ya, cabai. Kita ambil tisu, bersihin gigi. Nggak perlu kita bilang cabai, cabai. Atau apapun gitu ya, yang kalau kemudian dia membutuhkan sesuatu, kita cepat tanggap. Itu bagian dari komunikasi bahasa kesepakatan yang ada di rumah. Eh, Waktu menyalakan atau mematikan lampu. Pada saat kapan? Pada saat kapan kita menyalakan lampu kamar yang terang ketika eh, keluarga kita masih dalam keadaan istirahat. Itu bagian yang kemudian eh, saya membiasakan anak-anak saya itu untuk kemudian tutup matanya, tutup matanya, baru kemudian kita nyalakan atau matikan, sehingga punya adaptasi itu yang sifatnya organik dari dirinya sendiri. Nah, terlebih pada saat kita menjadi komunikan, menjadi pendengar, maka berikan perhatian penuh saat anggota keluarga bicara, siapapun. Dan sebisa mungkin gadget dihindarkan. Jadi misalnya kita masih ada pekerjaan di gadget kita misalnya, maka sebentar, ini tuntasin dulu, sebentar, taruh, matiin, kemudian simak. Oke, I'm listening. Dan itu orang benar-benar merasa dihargai. Kemudian tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Kalau mengerjakan pekerjaan yang lain, tinggal dulu, taruh dulu. Kecuali ibu-ibu yang masak ya, gitu ya. Tapi sampaikan kepada dia, tapi ibu sambil masak ya, gitu. Atau kalau saya biasanya, saya sambil ngirim email ya, saya sambil jawab ini. Tapi uh, keep talking, I'm listening. Uh, Silakan aja ngomong, saya dengerin. Nah, kemudian eh, setelahnya kalau kita udah fokus ke mereka, coba pahami perasaan dan perspektifnya mereka. Bukan hanya sekedar cari kesalahan. Dan perlu diingat bapak-bapak nih khususnya, jangan sok solutif terhadap apa yang disampaikan sama istri kita. Karena kadang-kadang istri kita tidak butuh solusi, mereka cuma butuh didengerin. Cukup dengan kata, oh iya, oh, Masya Allah, gitu. Hmm, wah, keren, keren, keren. Terus, lalu, gitu. Itu cuma butuh itu aja. Jadi nggak butuh, kita biasanya kan karena pakai logika. Seringkali
yang kita lakukan adalah mestinya nggak gitu, gini. Begitu dibantah dan kemudian dikasih solusi itu sok tahu kayak yang tahu masalahnya aja. Itu nyebelin orang yang begitu tuh menurut mereka gitu ya. Tapi saya nggak tahu, saya butuh konfirmasi dari sahabat MKI semuanya. Kemudian yang terpenting lagi, jaga kontak mata. Jadi ketika bicara, tatap mata lawan bicara itu untuk menunjukkan bahwa kita present, kita hadir dan terlibat dalam percakapan. Makanya saya lebih senang kalau ngobrol itu bukan eh, voice call, tapi video call. Video call itu kayak ngobrol depan-depan. Memang menjadi resikonya adalah kita terlihat lebih dekat. Karena apa? Jarak kita ke HP, maka kamera kita akan mencitrakan kondisi kita yang sebenarnya ya segitu. Sehingga kalau jarak kita ke HP segitu, maka yang terjadi jarak HP lawan bicara kita ke dia, itu jaraknya kurang lebih 30-40 cm. Maka kita akan kelihatan banget seperti apanya, itu saya lebih suka untuk ngobrol seperti itu. Gitu. Eh, Sekali lagi jaga kontak mata. Jangan mengalihkan pandangan atau melihat ke arah lain saat anggota keluarga kita itu bicara. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon izin. eh, Sebisa mungkin hindari sikap defensif. Jadi jangan terburu-buru masang self defense mechanism. Kalau kita sedang dikasih tahu sama pasangan atau apapun gitu ya, maka jangan mudah tersinggung atau merasa diserang saat menerima umpan balik. Jadi ketika kita disampaikan, kita ngingetin orang gitu, kamu udah zikir pagi belum? Bapak udah belum? Nah, ketika kita ditanya balik, itu sampaikan dengan santun, dengan baik. Alhamdulillah udah. Bukan dengan ngeledekin dia, udah dong, emang lo. Nah, itu kan jadi bagian yang bikin sakit hati orang. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kan sama keluarga, kan mereka orang terdekat kita. Seolah-olah anggota keluarga kita kayak nggak punya perasaan. Mereka harus paham betul sama kita, tapi kita kemudian tidak punya empati. Jangan. Mereka juga butuh kesantunan kita, mereka juga butuh. Jangan sampai kemudian gini, giliran sama orang lain aja. Bisa santun, bisa bagus, bisa apa segala macam. Dan seterusnya giliran sama orang rumah kayak begitulah. Gue yang hidup sama dia berhari-hari. 24 jam sama dia. Ngapa juga nih. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, hindari sifat defensif tadi, bertahan. Terima kritik dan lapang dada. Dan jadikan ini kesempatan untuk belajar dan berkembang. Karena kalau sudah kita tidak mau ngobrol, waduh, auto blender, rusak. Rusak benar rusak. Karena banyak perceraian terjadi karena komunikasi yang tidak elegan. Saya sudah mencoba untuk sejak saya masih SMP kalau saya nggak keliru, saya sering tanya kepada om dan tante yang bercerai gitu. Saya tanya om, saya tanya tante, saya terus begitu. Sepupu juga gitu. Saya tanya, boleh tahu nggak kenapa cerai? Itu sampai satu ketika saya berjalan di eh, satu satu perjalanan menuju ke satu pernikahan keluarga besar. Saya tanya karena beriringan sama mereka berdua dan mereka sudah bercerai. Saya tanya sama suaminya, boleh tahu nggak kenapa bercerai? Terus si laki-lakinya bilang, tanya aja sama perempuannya. Terus saya tanya balik dong ke perempuan. Iya, kalau boleh tahu, kenapa bercerai? Apa jawab si perempuannya? Sampai saat ini saya nggak tahu kesalahan saya apa. Coba. Jadi kata-kata, mestinya kamu ngerti dong. Itu hindari. Jadi betul-betul sampaikan, komunikasikan. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, husnuzon itu menjadi merusak eh, keluarga. Salah satu contoh ilustrasi, ada keluarga
baru yang kemudian suami keluar dari garasi, istrinya dari ruang tamu. Keluar, habis itu udah jalan kira-kira eh, dalam perjalanan si istri menganggap suami husnuzon nih, menganggap suaminya pasti bawa kunci gitu, dari garasi. Dan si suami menyatakan bahwa nggak mungkin istri saya meninggalkan rumah tanpa dikunci. Maka ketika sudah 4 kilo, mulai itu konfirmasi. Kunci sama kamu kan sayang. Loh, bukannya kamu sayang. Mulai itu. Enggak, aku nggak bawa. Lah, aku juga nggak bawa. Putar balik itu udah 4 kilo. Kira-kira ngoceh nggak? Kira-kira ngomel nggak? Maka pentingnya kemudian komunikasi. Konfirmasi dulu gitu. Kunci dipegang kan ya? Sebelum jalan itu. Nah, perhatian-perhatian kecil seperti itu membuat kita menjadi berantem gara-gara ada tumpukan kesalahan yang berulang. Nanti lihat, saya nggak tahu kebiasaan Bapak Ibu sama pasangan, sama keluarga, sama anak-anak gitu ya. Eh, Kalau bepergian itu menuju ke pintu, pegang kunci dari jauh atau di depan pintu baru cari kunci. Itu saja kalau kemudian terjadi perbedaan, maka sesuaikan. Gitu. Karena ada orang yang kadang-kadang suami eh, maunya dari jauh udah ngerogoh kunci, jadi tepat di depan pintu sudah langsung pegang kunci. Ini ada orang yang begitu hebohnya gitu sampai depan pintu baru cari-cari kunci ada di mana ya. Ketinggal di mobil tolong dong apa segala macam. Itu bikin eh itu bikin naik darah. Kemudian kalau minta tolong itu sebaiknya clear brief. Clear brief itu gini. Saya pernah ada di satu kota, saya duduk depan sama suami. Istrinya bilang sama suaminya, sebentar Pak, sebentar Pak. Buka kaca, kemudian dia teriak sama pembantunya. Siapa dong? Pembantunya ada 4. Siapa dong ambilin tas ibu? Nah, karena dia ada pembantu yang membagi zonanya, ada yang zona cucian, ada zona masakan, ada zona anak, ada zona eh, rumah. Nah, yang zona rumah lah yang kemudian diperintah. Kamu aja. Akhirnya dia dengerin. Empat-empatnya dengerin semua. Coba ambilin tas ibu yang coklat. Maka kaburlah si anak ini. Kabur. Diambilin coklat. Ternyata coklat yang salah. Itu mah beige. Itu mah krem. Bukan coklat. Yang mana Bu? Yang dekat lemari. Balik lagi. Ini Bu. Bukan. Itu kamu nggak bisa lihat warnanya. Balik lagi. Nah, jadi maksud saya gini. eh, Clear brief itu dalam pengertian buat dia supaya nggak bolak-balik. Begini misalnya, tunggu sebentar. Eh, Tolong kamu cari di dekat lemari tas yang coklat, dia nggak terlalu gede, yang kecil, yang kalau bisa cari kesepakatan antara apa yang dia pahami tentang tas itu. Misalnya, ingat nggak kau pernah ibu suruh ambil tas yang waktu kita ke tempatnya si Anu. Nah, tas itu. Tas yang ibu biasanya taruh dompet gede gitu. Tas yang jadi spesifik gitu. Ketika misalnya kita pakai bahasanya apa ya? Karena ada orang yang suka ngomong itu ini ya harus anu. Itu kan apaan tuh gitu kan ya. Nggak jelas ya. Gitu. Ada orang mana ya? Orang Sumatera Utara kalau nggak salah. Orang finance itu. Yang satu di atas bosnya, anak buahnya lagi ngerokok di bawah gitu. Nah saya kode terlalu lagi lewat gitu. Ini orang finance itu bisa nanya dengan kode, tapi itu bahasa kesepakatan. Eh, Dia tanya si bosnya, itu sudah kau anu kan buat si Pak Anu itu? Oh sudah, Pak. Sama yang punyanya Pak itu juga sudah di anu. Itu langsung, oh oke oke. Tapi yang apa?
Itu sudah kelapakan kan? Oh, sudah, Pak. Aman ya, aman. Tiga hal. Kita yang dengerin, apaan sih orang finance ngomongnya begitu gitu. Orang finance ngomong nggak gitu lah. Itulah bahasa kesepakatan. Ya kalau kemudian kita fokus kepada kepada solusi ya daripada menyalahkan ngomong apa sih gitu. Nggak usah. Nah, ada yang berikutnya adalah bersikap punya empati. Kita coba untuk memahami perasaan dan perspektif anggota keluarga yang lain. Tunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan. Hindari menghakimi dan meremehkan perasaan mereka. Sehingga kita misalnya dia dalam keadaan yang sedih sekali gitu. Kita bisa masuk dalam dalam konteks eh, saya paham betul, saya ngerti, saya bisa udah ada babe. Gitu nggak sih Be kalau kita ngobrol di keluarga itu Be? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak awal sudah masuk. Cuman saya seperti biasa, saya menikmati apa yang Ustadz guruku sampaikan ini, saya Masya benar-benar Allah, menikmati Masya gitu. Allah, Masya Allah. Dari awal nggak pakai topi karena ngepres juga saya udah dengerin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Agak 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 keliangan ini, agak puyeng. Dari Ustadz bilang apa namanya ini maaf nggak pakai kopi ya karena ada ngepres gitu. Saya udah on, tapi lagi saya nikmati terus. Jadi saya nggak mau tampil, nggak ditegur. Allahu Akbar. Iya Ustadz, memang eh, izinkan saya pakai sebuah dalil yang saya pakai kemana-mana ya. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi. Bicaralah sama orang sesuai dengan kadar akalnya gitu. Jadi Nabi menggunakan itu. Nabi menggunakan bahasa-bahasa borju kalau bicara dengan Utsman bin Affan gitu. Bahasa tinggi gitu. Karena memang Umar Utsman bin Affan adalah yang paling perlente di antara empat sahabat utama nih ya. Kalau kita bandingkan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nabi bicara bahasa bahasa gaul gitu ya dengan Abu Bakar Siddiq karena seumur-umur sejak sejak Nabi berumur 12 tahun dan Abu Bakar berusia eh, eh, 12 sama 10 ya, beda 2 tahun, itu memang mereka bersama gitu Iya, sehingga bahasanya gaul begitu. CS-an ya. Ya Abu Bakar nyantai begitu. Nah, Sementara kalau kita lihat Nabi bicara dengan ya Utsman, maka kalimatnya langsung rada-rada Melayu tinggi. Kalau kita orang hmm, Betawi, Melayu hmm. tinggi. Ada bahasa yang mesti dijaga. Sementara ketika Nabi bicara sama Ali bin Abi Thalib, seperti bicara sama adik gitu ya. Ah, Ya Ali, ya Ali gitu ya. Masuk ke kamar Ali, apalagi kalau jadi waktu jadi mantu gitu kan. Satu hal yang nggak pernah Nabi lakukan kepada Abu Bakar dan yang Nabi nggak pernah lakukan kepada Umar ataupun Utsman. Nabi lakukan kepada Ali gitu. iya, Ya, Ali dibangunin. Bahkan Nabi sebelum ke masjid pasti gedok-gedok gedor-gedor kamarnya Ali gitu ya. iya. Adalah dalam sebuah hadis Nabi lagi mau ke masjid ngajakin Sayyidina Ali dengan santainya berkata tanpa buka pintu, kalau Allah izinkan aku bangun ya Rasulullah, kalau Allah izinkan aku nggak bangun ya nggak bangun ya Rasulullah. Nabi sambil keluar sambil bilang dasar dasar, kalau kata kita bilang gitu ya, kata, dasar lu begitu ya kurang lebih ya. Inilah manusia, kata Nabi, kok segen banget dia begitu. Nah itu kelakar ya sedikit. Iya, Kelakar yang hak ya. iya, Artinya apa yang saya tadi sampaikan betul-betul tepat sekali bahwa bicaralah sesuai dengan kadar akal gitu ya. Jangan melampaui, jangan ini orang kayaknya orang-orang bego nih. Maka kita tampil dengan sok pintar. Aduh, nauzubillah. Ini kayaknya ini orang. Jadi kita membawa diri kita sendiri. Mungkin biar ada partisipan yang menjawab, biar ada sahabat-sahabat dari MKI yang menjawab. iya, Misalnya Anda punya dua anak ya, eh, sebagai suami atau sebagai istri ya. Terus yang anak yang pertama ketika Anda katakan, sikat gigi, yang pertama langsung bangun dan sikat gigi. Sedangkan yang kedua
Ya sikat gigi. Yang kedua nggak bangun. Ya nggak bangun dan dia tetap main HP-nya gitu ya. Ya. Menurut para peserta, Bapak Ibu sekalian nih, ada berapa nih? Ada 470 orang. Waduh, banyak banget. Ya, coba menurut antum sekalian, yang perlu diperbaiki yang mana? Dari contoh yang saya ceritakan. Silakan ditulis. Iya, enggak. Bapak Ibu. Mangga, mangga. Silakan ditulis. Yang perlu Jadi diperbaiki yang mana? pilihannya apa aja tadi? Kata Tania yang nggak bangun. Kata Nadia yang pegang HP, yang perlu diperbaiki. Oke, dua. Yang kata Aulia yang ngasih perintah. Yang bilang, kata Nadia. Hmm. Yang perlu diperbaiki mamahnya. Dia menggunakan kalimat yang sama untuk dua anak yang berbeda. Jangan begitu dong. Hmm. Nggak boleh dong, ya. Nggak boleh. Karena yang pertama, dia auditori. Yang dia akan mencerna sesuai dengan apa yang dia dengar. Iya. Jadi, otaknya itu akan mencari referensi tentang sikat gigi, dan kemudian otaknya memerintahkan kaki dan tangannya untuk segera bangkit dan mengambil sikat gigi. Karena dia menjalankan dengan cara mendengar. Itulah tipe yang pertama. Ya, sementara tipe yang kedua, bukan anaknya nggak mau dengar. Karena anak yang kedua itu, dia cuma mendengar tapi nggak sampai ke dalam pikirannya. Maka itu tentang mengunci mati hati orang itu, khatamallahu ala qulubihim serangkai. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghishawah. Masya Allah. Jadi terkuncinya itu karena hatimu nggak mau memahami, telingamu pun nggak mau mendengar, matamu pun nggak mau ngelihat. Nah, jahanam juga begitu. Walaqad darada li jahannam katsirun minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Belum punya hati tapi nggak mau. Lahum udhunun la yasma'una biha. Kamu punya telinga tapi nggak mau ngedengerin. Iya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi nggak mau ngeliatin kok gitu. Iya. Bahkan eh yang dituntut oleh Allah juga tiga gitu kan. Ya, yang dituntut wa taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Iya. Jadi apa namanya akan ditanya oleh Allah tuh apa ya, itu mata, hatimu dan telingamu. Jadi ternyata anak yang kedua itu modelnya kinestetis, modelnya sentuhan. Iya. Dia mesti dipeluk dulu, dibisikin pelan, baru otaknya bekerja. Hmm. Maka kesian banget kalau anak kita Dibentakin dia sama ya. betul-betul apa namanya kinestetis. Dengerin apa? Dengerin nggak? Dengerin. Hey. Apaan sih? Dia makin nggak dengerin. Aneh lo mah. Padahal anaknya perlu dipeluk gitu kan. Peluk, cium, puji, sentuh, langsung jalan. Nah, Ada berapa jenis B kalau boleh tahu ya? Auditory, kinestetik, apa lagi B? jadi sebenarnya 5 Ustaz. Cuman saya nggak sepakat dengan 5 itu. Jadi saya Oke. sepakatnya dengan Quran gitu. Jadi kalau saya sepakat dengan Quran ya auditori, visual, dan kinestetis gitu. Itu Quran gitu ya. Itu Quran. Sesuai sama surat 16 ayat 78 itu. Allah jadikan penciptaan awal itu sam'a wal absara wal fu'ada. Betul, Ustaz. Jadi ya walaupun yang kinestetis itu ada sentuhan yang lain, ya tetap aja itu menyentuh. Jadi saya lebih sepakat 3 saja. Saya nggak pernah ngebahas 5. Padahal kalau NLP itu 5 bilang. Jadi saya ambilnya 3 aja biar pas dengan Quran, biar pas dengan hadis gitu. Ya. Nah, jadi apa yang saya tadi sampaikan betul, itu berlaku pada orang gitu loh. Apalagi Ustadz, saya mau sharing sedikit. Saya bergaul dengan para menteri gitu kan. Masya Allah. Setiap saat bergaul dengan para menteri. Hari ini dengan menteri ini, hari ini dengan menteri ini. Sehingga saya merasakan ada seorang menteri yang berkata, kalau menurut pandangan saya gitu ya, tidak begitu. Karena kan kita bisa melihat ke depan ya, bahwa bangsa ini akan memiliki akan memiliki satu lompatan jauh
di mana pandangan saya, di mana bukan menurut yang saya dengar, tapi selalu kalau penglihatan saya sih, setiap saya bicara sama orang ini, saya selalu cepat. Pasti saya cepat. Mengapa? Karena orang visual, kalau ngomong pelan dikit, ini orang lelet nih, bego nih, pasti dibilang begitu. Ya. Gitu. Apalagi kalau ngulang-ulang, dia suka ngulang-ulang ngomongan dong. Itu pasti begitu. Jadi saya harus cepat. Sehingga dia ngomong sama Babe enak ya, gitu. Karena, ini orang visual banget, ini ngomong cepat lagi. Kalau ngomong cepat. Kalau menurut saya, pandangan saya itu begini, pandangan saya. Jadi, ke depan kita mesti punya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau auditori dia sering mengulang ucapannya sayang, ya, dia mengulang tapi jelas dan clear gitu, clear jelas. Yang repot kan kinestetis. Jadi crisp delivery itu rumusnya Al. Jadi kalau umpamanya kinestetis, dia tuh ngomongnya pelan, lambat, tapi ada yang begitu. Dan ya harus saya sampaikan ngomong sama dia ya begitu juga. Gini Pak, saya rasa itu pasti didengerin. Kalau gini Pak. Kalau menurut saya ya, yang saya dengar dari teman nggak bakal didengerin. Saya rasa sih, kayak gitulah. Begitulah, gitu. Jadi mesti dikenali dulu anak-anak ini lebih cenderung kemana gitu, Pak. Iya Pak. Ada ciri tertentu nggak untuk mengenali itu? Ini anak biasanya auditori, visual atau kinestetik itu Banyak bisa di banyak sekali. Kalau dari napas saja ketahuan Ustaz. Gimana tuh? Iya. Kalau visual dia menahan nafas dan sambil berbicara memulai dengannya. Jadi ditarik nafas kencang gitu ya. Gini. Belum selesai itu dia tarik nafas gitu. Sementara yang kinestetis dia hembuskan habis nafasnya baru bicara. Balas habis gini baru mulai gitu. Pandangan juga kalau yang visual pasti ngeliat ke atas, udah pasti itu. Kalau ngelirik gitu. Kalau yang auditori dia melirik ke kanan, ke kiri. Sementara yang kinestetis dia nunjuk ke bawah, kadang terpejam matanya baru sambil ngomong. Nah, jadi memang cirinya kayak gitu. Bahkan tarikannya juga. Jadi ya nontonlah film Negotiator karya yang main Samuel L. Jackson. Samuel Jackson itu ahli dalam itu dan semua film-filmnya menjurus kepada itu. Makanya saya kalau ada dia tuh, kalau dia yang main, saya nggak bisa sambil WA. Nggak bisa sambil WA. Karena saya perhatiin dia orang yang ahli dalam NLP salah satu. Yang kedua Al Pacino. Nonton filmnya di Sense of a Woman. Ya. Kebetulan saya mengamati itu, jadi saya bilang, ini dia keren gitu ya, gayanya keren. Izin, mohon maaf. Ya, saya ngikutin juga tuh, Bang. Kalau Al Pacino, saya bandingkan sama, nggak tahu ya, di sini itu dulu ada Mas Sena Utoyo, Allahyarham, temennya Mas Didi, Petet, Allahyarham. Itu lebih sering niru gaya geraknya si itu siapa, Robin Williams. Itu juga pola pendekatannya seperti itu juga. Nah ini ada yang nanya nih, Bang. Ibunya kepengen anaknya ke pondok, tapi ayah sama anaknya malah harus SMA. Komunikasi yang mesti gimana nih kalau biar ada solusi? Ibunya kepengen, saya nggak ikutin tadi Ustaz. Ibunya pengen pondok, anaknya Iya. ke pondok aja. Tapi bapak sama anaknya nggak mau, maunya SMA biasa. Ibunya aja yang suruh ke pondok Ustaz. Iya. Oh. Ibunya suruh ke pondok. Gitu ya, Be? Ibunya suruh ke pondok aja. Kan ibunya yang mau, ibunya suruh ke pondok. Ini yang sering terjadi Ustaz. Ya. Si ibu memaksakan gitu, seolah-olah surganya itu ada di pondok saja gitu.
Oh, seolah-olah ternyata anaknya yang pengen, Be. Anaknya yang pengen. Dia pengen komunikasi sama suaminya. Suaminya yang pengen anak SMA. Anaknya pengen ke pondok. Tuh. oh anaknya ya sih. Kalau anaknya Komunikasi ya dukung, komunikasi ke dukung suaminya dong. gimana tuh, Be? Dukung, dukung, dukung. Hmm. Kalau saya sampaikan, ya, kalau Anda ingin membuat anak Anda happy dan hebat, dukung dia selama dia tidak melakukan kemungkaran, selama dia nggak melakukan kefasikan. Jadi SMA fasik tidak, saya ke pondok fasik tidak gitu. Dia mau ke negara ini fasik apa tidak? Dia mau ke ini fasik apa tidak? Kemungkaran apa tidak gitu. Itu aja tuh patokannya itu saja gitu ya. Ya, Ya, patokannya hadis tadi udah bisa dijadikan pegangan, ya, khatibun nas ala qadri kulihim. Sesuaikan dong gitu. Nggak akan jadi apa-apa bila melakukan sesuatu yang nggak redo gitu ya. Jual ya, beli aja antara Odin, bayangin coba. Apalagi ya, sekolah, Bu, ya, Pak. Jual beli aja antara Odin, apalagi sekolah gitu. ya, Ya, nikah antara din, jual beli antara din, saling redo, saling ikhlas. Jadi cinta dengan pekerjaan baru bisa menguasai. Cinta dengan pondok baru bisa jadi orang hebat di pondok. Cinta dengan sekolah baru bisa dengan sekolah. Jadi sukai dulu, itu prinsip saya seperti itu. Terus terang, saya lebih setuju Aisyah di Indonesia, tapi dia lebih setuju maunya mandiri di luar negeri. hmm, Maka saya upayakan gitu loh. Saya cari yang gratis sekolah, saya cari teman-teman dulu, saya cari apa namanya yang gratis sehingga saya bisa. Jadi yang saya harus berlaku seperti itu ya. demi untuk mewujudkannya saya yang perjuangkan gitu. Karena Itu ya, pertimbangan Bu. orang tua kan kadang-kadang gini, Be. Kepengennya Hmm. anaknya pondok supaya agamanya lebih terjaga gitu kan. Sedangkan Iya. kalau di SMA kan dia mesti ya udah nggak mau lah TPA, udah nggak mau lah ngafal hadis, udah nggak mau ngafal Iya. Quran dan seterusnya. Lebih kalau di apa namanya kalau di pondok itu anggapan sebagian orang kan lebih tersibghah gitu, Be, lebih lebih terwarnai warna keislamannya gitu. Gitu nggak Pada tuh, Be? Padahal Ya. tingkat keberhasilan di pondok itu berapa persen sih? Hmm. Lingkungannya kan juga parah. Ya, Kan ya. 24 jam sama ustadz sama kiainya. Betul. Lebih hebat sama orang tua. Biar lebih terjaga pendidikannya. Ya bekas salah Hmm. orang tua, kenapa Anda nggak bisa jaga? Biar lebih bisa ngapalin, kenapa Anda nggak ngapalin Quran duluan? Oke, Biar bisa terjaga sholatnya, kenapa ente nggak jagain sholatnya? iya. Biar lebih sering ngajinya, kenapa ente nggak suruh lebih sering ngajinya? Hmm. Biar lebih bisa zikirnya, kenapa ente nggak zikirin di rumah? Iya, Biar iya, lebih ya orang tuanya. Saya iya. sebenarnya Ustadz, saya sangat tidak sependapat dengan orang-orang yang ke pondok. Saya nggak sependapat, beneran. Hmm. Hmm. Ya, untuk anak-anak orang tua yang punya dasar agama gitu. Iya. Kecuali kalau orang tuanya memang tidak punya dasar agama sama Hmm. sekali. Ibunya nggak punya dasar agama sama sekali. Ayahnya nggak punya dasar agama sama sekali. Lingkungannya juga sangat tidak mendukung untuk membina keislamannya. Nah, di pondok lah gitu loh. Tapi kalau orang tuanya bisa ngajarin sholat aja. Orang tuanya bisa ngajarin ngaji aja. Di lingkungannya dekatnya ada pengajian aja. Hmm. Ada ustadz di samping yang bisa datengin aja. Udah di rumah. Karena di rumah itu daily activity kita lihat gitu Iya, loh. iya. Sementara di pondok Anda nggak bisa lihat. Walaupun saya sendiri sering berkata, nah ayo masukin ke pondok saya gitu loh. Ke pondok saya. Ke pondok saya karena di pondok kami, alhamdulillah kita nggak terapkan seperti yang pondok-pondok lain gitu loh. Hmm. Kalau ada kakak kelas ngebully, kita keluarin Ustadz. Hmm. Iya, Kalau iya. ada ustadznya marah, kita yang keluarin, ustadznya kita keluarin, Ustadz. Justru Jadi Ustadz kita yang keluar keluarin, ya. Iya. Ustadz. Iya, kita harus membuat suasana itu nyaman gitu loh. Hmm. Jadi kalau ada ustadz datang yang waktu itu ada pernah di awal gitu, ada rada marah sama anak ini, rada marah sama anak. Saya bilang jangan datang lagi, Iya, jangan datang lagi. Di mana Nabi pernah marah gitu loh iya. dalam mendidik? Di mana? Ambil contoh coba, ambil contoh di mana Nabi pernah marah kan? Aneh loh kalau marah aja. Jadi nah, yang kayak gitu-gitu, kita kan nggak dapetin itu. Itu kan pondoknya deket, bisa ngelapor, gitu loh. Iya. Saya sering kontrol, sering datang.
Apakah semua pondok kayak gitu Hmm. gitu. Kalau pondoknya bisa menjamin kayak gitu, yang berantem diusir, yang marah diusir, itu boleh. Suasananya Ya, indah banget gitu. Nah, itu kayak gitu boleh cari pondok yang kayak ya. gitu. Jadi meskipun di rumah yang penting keluarganya lebih ngejaga dari sisi agamanya, jadi nggak masalah ya, Be. Yang penting Ah, gimana betul. ngejaganya ya. Lebih Be, indah di rumah. Kita lihat nanya Denny. nanya ini, Be. Kan karakter manusia itu dalam beberapa penelitian itu ada 3 aspek. Ada nafsu, ada akal, ada iman. Yang kalau susunan terbaiknya adalah imannya justru ada di atas akal, akalnya di atas nafsu. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada nafsu, ngide sesuatu, ketahan sama logika, logika kemudian dicegah sama bagaimana Allah ridha atau tidak, itu ngelolanya yang bagus seperti apa, Be? Afwan Ustadz, Ya. yang bisa lakukan ini training Ustadz, pelatihan Hmm, latihan pribadi gitu loh. Latihan pribadi dan experience Ustadz. You must feel the experience. ya. Jadi ya sayang. Hah? Apa? Kenapa? Salah, kamu salah baca. Iya, iya, saya juga. Jadi apa Ibu? Harus training ya. Maaf. Ah, iya, Harus jadi training ya. experience gitu loh. Hmm. Experience. Iya nggak nih, iya nggak nih, iya nggak nih. Experience kalau saya begitu. Sehingga benar ya, saya nggak bisa lagi mengambil keputusan seperti ini. Dan yang ayat Astagfirullahaladzim, Al-Hasyr Ustaz, ya coba wa tanzur nafsu ma qaddamat lighat Iya, begitu. Al-Hasyr Apa 18 yang ya. coba kamu cek deh dulu kamu begini. Experience Ustaz, baru kita bisa melakukan penyesalan. Oh Ya, iya ya, besok-besok dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalau saya begitu sebab eh coba kita urutkan satu keputusan salah yang kita sesali. Kira-kira apa misalnya ya. coba. Nah, teman-teman pasti ada tuh. Ya, pasti ada tuh teman-teman tuh. Iya Ya. ya, dulu saya pernah, aduh, kalau nggak begitu tuh saya udah begini nih. Walaupun Hmm. itu dilarang, tapi sesekali untuk kita mengambil pelajaran dengan mengambil dalil hasar tadi, itu dibolehkan. Coba deh, Ya. coba lihat deh ke belakang. Coba ke belakang. Apa yang sudah kamu lakukan? Ya wal tanzur nafsu ma qaddamat. Boleh ngelihat ke belakang boleh. Ya. Sebagai seorang sales, saya mengambil pelajaran dari situ juga Ustadz gitu. Ya. Oh ternyata toko itu nggak mau kalau kita datengin kita ngorder nggak mau. Apalagi Hmm. kita nagih. Itu kedatangan kita ditolak. Jadi Ya. jangan ngomong mau order apa. Jangan ngomong ini mau bayar kapan. Tapi ngomonglah ada stok nggak saya beresin, ada 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 inian nggak apa namanya, ini kotor nih saya lap ya boleh ya, ini ini itu aja deh kalau begitu. Akhirnya berhasil saya sebagai Hmm. sales. Kalau menurut saya sangat berhasil sebagai salesman. Gimana nggak Ya. berhasil gitu ya, saya the best melulu gitu ya, dalam dalam penjualan the best melulu. eh yang saya lakukan itu setelah saya ngambil pelajaran sehingga bukan lagi untung rugi yang tadi Ustadz sampaikan. Ya. Karena untung rugi adanya di logika di nafsu semata gitu ya. Ya. Tidak lagi ini mohon maaf Ustadz Ya. yang ahli dalam segalanya tapi saya cuman contohin apa yang saya kerjain, apa yang tadi Ustadz bilang 3 begini. Ya. Di sini kan untung rugi ini. Hmm. Dapat capai target apa kagak sih nah Hmm. di sini Hmm. nih. Hmm. Hmm. Gitu ya. Capai target apa kagak sih, dapat komisi apa kagak sih gue. Jadi keputusannya berdasarkan itu terus patokannya duit terus gitu ya. Ya orang jadi sebel ketemu kita gitu Ya. loh. Ya. Ya. Ya ketemu kita sebel karena kita pikirin duit yang kita ngomongin duit gitu ya. Nah naikin lagi sedikit lah, jangan nafsu, pikirin dulu lah. Coba kalau lu jadi dia gimana? Lu drop barang sebanyak-banyaknya di toko itu, terus dia lakunya 2 bulan. Lu nggak kesian duitnya mati di sono. Lu sih capek target emang. Tapi di atas penderitaan orang bro, kayak gitu zaman dulu saya gitu gitu ya, Ya. mohon maaf Ya. Ya. Be. ya.
Jadi saya, wah kok mati ya? Kecolek Enggak ya? kayaknya. Oh ya. Jadi kalau saya gitu Ustaz, ngapain lu drop di situ lu capai target? Dia tuh 2 bulan baru habis barang lo. Nah, kayak gitu. Nah, Mm-mm. ini udah naik sedikit, naik Oke. sedikit. Jadi bukan cuman bodo amat, yang penting gue capek ya. Ya, Yang penting gue dapat komisi, enggak ya gitu. ya. Nah, naikin lagi lah, insya Allah. Dengan kedatangan kita ini, warung jadi berkah lah gitu. Hmm. Warung jadi maju, warung jadi berkah. Kurang lebih izin Ustaz. Ya, Jadi Masya begitulah Allah, kalau saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Saya kembalikan Sales, dulu ke sales, sales. Ustadz Khalis. Mudah-mudahan ada sahabat MKI yang mau sharing sama kita dalam ajang berbagi rahmat ini supaya kita juga bisa menggali secara empirik apa yang terjadi pada keluarga seperti itu. Tafadhol Mas Guruzat. Baik, alhamdulillah, insyaallah tabarakallah. Jazakumullah khairan, Babe dan juga Ude ya yang sudah tadi obrolan yang penuh berkah ya, penuh hikmah di pagi ini. Alhamdulillah kita bisa menyimak bagaimana cara berkomunikasi dengan saudara, dengan anak-anak kita, dengan orang lain, dan itu tentang bagaimana kita tentu pesan yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah pesan yang eh, seperti yang kita inginkan ya, pesan yang tentu ketika kita ukur dengan ukuran Al-Quran Karim tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak, memang bagaimana kita hati kita memang harus disentuh dengan sentuhan yang penuh hikmah ya. Silakan jamaah yang ingin berbagi rahmat, bertanya atau juga sharing gitu ya tentang bagaimana kita berkomunikasi. Ini kan judulnya komunikasi elegan gitu ya. Komunikasi yang penuh dengan kesantunan, komunikasi yang penuh dengan keteladanan gitu ya. Nah, komunikasi yang tentu punya etika yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sambil nunggu nih saat izin. Ada gini nggak, Be? Kita mesti ngeluangin waktu bersama, kita ada khusus waktu kumpul, misalnya sama anak ngedate, sama sama pasangan, mungkin main bareng, mungkin mungkin sekedar nyari sesuatu di supermarket atau apa gitu. Harus ada momen spesial nggak sih untuk menciptakan kenangan bareng itu? Perlu perlu dibikin nggak? Misalnya saya pernah eh, lakukan itu, saya beliin cemilan yang sengaja saya nggak kasih waktu nganter dia ke sekolah, tapi waktu dia masuk kelas saya kemudian cari kelasnya, saya tanya dan saya berikan cemilan itu di depan teman-temannya. Itu jadi bagian yang wow, kayak surprising, padahal itu udah disiapin. Bisa gitu nggak sih, Be? Jelas Ustaz. Ini luar biasa yang Ustaz tadi sampaikan itu. Tadi saya mau menyampaikan bahwa saya ada me time, our time gitu ya, Ya. dengan Aisyah, dan ada our time dengan Alia. Alia baru saja tadi yang salam itu baru saja keluar sambil ngoreksi saya. Yang Bapak cerangin tadi itu bukan visual, bukan ke auditori, tapi itu stereotype kata dia gitu. Oh gitu ya, padahal enggak juga ya. Nah, eh, kemarin kita ada acara di Lampung, Ustadz. Hmm. Di Lampung, dan karena mamahnya lagi nggak ada, lagi pergi sama Aisyah, saya ajak Aliyah gitu, saya ajak Ya. Aliyah. Aliyah di Lampung itu di apa namanya itu di Bawean atau di mana itu kita bisa lihat lumba-lumba Oh, Pelalawan. pagi-pagi. Di Pelalawan. Belawan, Balawan ya, Ya, Balawan, Pelalawan, Pelalawan. Palalawan. Akhirnya dia mau ikut gitu. Rupanya eh pada hari Sabtunya itu cuaca nggak mendukung gitu. Hmm. Sehingga kita ganti dengan dalam kota gitu. Ah. Dan hari Ahadnya acara saya gitu dengan Pak Bu Wali Kota dan Pak Gubernur. Ya. Dan dia menuntut dengan perkataan yang sadis gitu ya. Aku tuh kesini tuh mau lihat lumba-lumba gitu kata dia. Lagi. Jadi dia ikut tuh karena dia mau lihat lumba-lumba. Oke, 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 kita lihat lumba-lumba. Akhirnya kan dia lumba-lumba kan sama staff kan. Oh. Ada staf yang perempuan ngikut 2 orang. Jadi staf saya nggak ikut acara saya sama Alia gitu kan. Dan di tengah lautan dia masih berkata, aku tuh kesini tuh mau lihat lumba-lumba sama papa gitu. Masya Allah.
Jadi ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ya. Itu Udah kalau PR banget gitu, yang gitu tuh, Bu, ya. iya Ustadz. Jadi yang gitu-gitu tuh dia akan terpukul, akan termemorizing oleh dia kejadian soal Lampung kemarin. Sama termemorizingnya dengan suasana dan kondisi yang Ustadz Dodi ceritakan dan ciptakan untuk memberikan itu di tengah teman-temannya gitu loh. eh, Banyak sekali kejadian yang saya menyadarinya belakangan gitu loh ketika si Aisyah mau jemput, apa yang jemput gitu loh. Loh, Pak di kantor sayang, kan ada mama. Enggak, aku mau papa yang jemput. Kamu jangan kayak anak kecil dong. Udah gede begitu, masa nggak ngerti? Padahal itu yang saya sesali belakangan ini. Ya. Karena ketika papa yang jemput, dia tuh lagi naksir sama satu orang cowok gitu loh. Dan orang itu dia pengen nunjukin gitu loh. Nih, bokap gue sayang nih sama gue gitu-gitu. Jadi ya banyak kejadian yang kita bisa mohon sama Allah, ya Allah. Coba kalau bisa kayak gitu lagi, ya Hmm. Allah saya akan jemput dia gitu. Saya akan ini dia gitu. Ya. Ya. Ya, Allah alam mudah-mudahan Allah pelihara anak-anak kita semua Ya, dan Rob. semua jemaah. Amin ya Ya, Allah ya Rabbal ya, alamin. Rob. Ya, Rob. Monggo, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sharing, mau Iya, mengokohkan, tafadhol. ini tentang seorang ayah yang emosional yang mungkin biasanya anak-anak kan sering banyak bertanya, sering sering ngajak bermain, tapi ketika ayahnya yang temperamental gitu, yang kurang menjaga emosinya gitu, itu eh, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau seorang istri ya? Mungkin di Aneh dulu boleh ya, Be? Waduh, Anda nggak sanggup menjawabnya. Kadang-kadang kadang-kadang emosi. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, dalam dunia sosial psikologi, itu kalau kita lihat, ternyata ada orang yang dia sebetulnya menutup luka, dia sebetulnya menutupi kekurangan, menutupi kelemahan dengan dia ingin berada di level yang lebih tinggi sehingga dia kepengen dominan, maka yang muncul adalah kesombongan, kemarahan, dominan dan seterusnya. Itu yang kemudian kalau kita lihat. Jadi sebetulnya kita mesti kasihan sama suami yang begitu, Bu Tania. Mesti kasihan. Misalnya gini, anak kepengen diajarin sama bapaknya karena bapaknya kalau ngajar menyenangkan. Misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba si anak lari ke bapaknya. Bapak, aku ajarin ini dong. Begitu lihat bapaknya nggak nguasain bidang itu. Itu kalau kemudian dia punya permasalahan sama karakternya, dia akan marah sama anaknya. Kamu kayak begituan aja, kamu mesti ke bapak. Tanya ke ibu sana. Padahal sebenarnya dia sendiri nggak tahu. Jadi untuk nutupi kekurangan, untuk nutupi eh, kelemahannya, dia dia naik dalam kondisi seperti itu. Nah, maka seorang istri bagaimana sikapnya? Kasih tahu sama anak kita, sini-sini sama mama aja. Kalau yang bagian itu jangan jangan papa hanya papa itu yang keren-keren, kalau yang begini itu urusan mama aja. Jadi betul-betul didukung untuk kemudian biarkan dia punya ego yang seperti itu. Artinya eh, lebih gampang mindahin gunung kan daripada ngerubah karakter manusia kan gitu. Kalau kalau apa kita pakai sendok itu gunung bisa pindah kok, itu sendok sesendok sesendok itu bisa pindah itu gunung. Tapi kalau ngubah karakter manusia memang kita harus betul-betul tidak hanya dari dirinya sendiri yang mesti ngerubah, tapi kita mesti deep talk, itu mesti ngobrolin mesti panjang sama sama suami. Eh, kalau dalam ilmunya Ummu Sulaim itu dia dandan paling cantik, dia bercinta dengan sangat luar biasa, dia masak yang paling enak, baru kemudian sampaikan unek-unek yang paling krusial. Kalau kita belajar dari Ummu Sulaim seperti itu, Bu Tania. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau nambahin tafatul. Sudah sempurna Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Silakan yang lain kalau ada. silakan. Ini juga ada soal ini, soal pola asuh eh, keluarga yang tiap orang mungkin beda-beda ya. Ya, Ada orang yang dibesarkan di lingkungan yang mungkin kurang ekspresif gitu ya. Mungkin kalem-kalem aja orangnya gitu. Dan ketika
dalam komunikasi dengan anak kan dibutuhkan juga ekspresi yang emang menuntut seperti itu ya, apalagi Ya. anak-anak kecil gitu. Ini gimana? Mungkin Babe juga bisa eh, mengomentari tentang anak atau orang tua lah ya, yang tidak ekspresif gitu, ayah atau mungkin ibu gitu ya, yang tidak ekspresif terhadap anak-anaknya gitu. Iya, kalau saya gampangnya cari co-parenting, temuin pamannya yang lucu, temuin bibinya yang seru gitu. Akhirnya kekurangan kita, arti kalau itu dipahami sebagai sebuah kekurangan, qadarullah wa masyafa'al, saya orang yang kemudian berusaha untuk gimana caranya ya supaya saya nggak ngedidiknya kayak bapak saya. Bapak saya itu tentara, dia mayor TNI, purnawirawan. Itu kalau ngomong bukan lisannya, tapi rem kopel. Nah, rem kopel itu kaki saya habis sudah sama itu. Dan kalau nangis makin ditambahin, nangis, 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 gelepak gitu yang betul-betul Ya Allah, itu benar-benar astagfirullah, astagfirullah. itu mesti nahan nangis, mesti apa segala macam dan tapi kalau nggak keterlaluan ya enggak gitu. Betul-betul saya. Tapi dalam kondisi seperti itu saya betul-betul berhadapan sama situasi di mana kadang saya harus pura-pura nggak ada apa-apa gitu. Dulu dari semasa kecil harus harus berhadapan sama kondisi seperti itu. Nah, saya kepengen ngerubah bahwa saya nggak boleh kayak gitu tuh. Artinya kalau eh, kan ada kalau dibilang dalam parenting itu luka pengasuhan itu akan menyebabkan si ayah atau si ibu ini akan melakukan balas dendam dalam tanda kutip. Nah, saya cut off. Rantai itu saya cut off. Saya potong. Enggak. Karena saya sebagai anak aja nggak nyaman digituin. Nah, apalagi saya sebagai orang tuanya. Maka saya cari gimana caranya. Maka referensi buku-buku yang berkait sama itu makanya saya baca. Yang tadi saya bilang, Telatap saya baca, Douglas McGregor saya baca, sehingga apa yang dibilang sama Rasulullah SAW dalam beberapa apa pola yang kemudian narik narik bayi dari tangan orang aja nggak boleh kasar sampai kayak begitu gitu. Wallahu alam sih. Gitu. Mangga Pi kalau mau ngoreksi apa tuh? Nah, Ustaz. Sah, sempurna. Bu Aisyah silahkan. Bagaimana kalau sebaliknya Be? Anak mau balik ke Ponpes, mamanya pengen anter tapi anaknya nggak mau dan bilang nggak Iya, usah, aku balik sendiri aja. Kesian mama iyalah. capek. Lagian Iya anak, betul. lagian naik kereta lebih irit katanya. Kita harus nyikap Bagus. ini gimana Be? Iya bagus. Super dong, hebat. Itu baru anak mama. Kalau mamanya kan, mamanya nggak pakai logika. Mamanya perasaan mama, perasaan mama, perasaan mama. Ini kan mama, ini kan mama. Sementara ada sepanjang jalan itu anaknya tuh kesel. Ngapain sih mama ikut? Ngapain sih mama ikut? Ngapain sih mama ikut? Entah ada berapa repetition di otaknya itu. Ngapain sih mama ikut? Ngapain sih mama ikut? Ngapain sih mama... Mungkin 1 juta kali dia ulang-ulang dalam pikirannya karena dia tidak suka gitu. Ya, Sehingga si ibu merasa, anak mama peluk. Apaan sih gitu. Jadi janganlah memaksakan. Jangan maksain. iya. Kesian Gitu ya, anaknya dong. Uni ya. Kesian, kesian. Jadi dipahami aja. Iya. Mungkin iya, mamanya juga pengen pengen jalan-jalan juga kali. Ya. Jadi jadi menunjukkan itu kayak gini Ustaz, saya pernah ketipu ketipu ketika dulu dengan satu travel ketipu umroh Ustaz. Ya, Jadi saya ingat banget kejadiannya di lounge BNI itu. Di lounge BNI, udah masuk sini aja. Wah, kita kan happy tuh. Wah, kita duduk di lounge BNI, kita ambil makan, minum gitu ya. Ada berapa ya? 30 orang kalau saya tidak salah ingat gitu. Wah, happy gitu loh. Masih lama, masih 3 jam lagi, nggak apa-apa. Santai di sini, dikasih paspornya. Jangan dibagiin sekarang, katanya gitu. Ntar kalau udah deket, baru dibagiinnya depan check-in counter, kata petugas yang kita juga nggak kenal ini ya. Karena kita bayar ke siapa, yang nganterin siapa. Udah Ustadz, kemudian setelah udah sampai waktunya, eh kita mau ke check-in counter, kita buka, ternyata tidak ada tiket 1 lembar pun dalam paspornya. Di paspor cuma ada lipetan-lipetan kertas kosong yang sengaja dia mau menipu. Jadi, wah, sebagai pembimbing kan saya harus bijak gitu. Saya tanyain nggak bisa, saya tanyain ke check-in counter nggak ada, nggak pernah dibayar kok, nggak pernah beli kok, nggak ada tiket kok, nggak ada nama kok, dan sebagainya dan sebagainya. salam.
Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi saya bilang, Bapak Ibu, kita kumpul lagi, keadaannya gini-gini, wah heboh, wah marah gitu. Saya bilang, Anda marah kenapa? Saya gitu. Ini kejadiannya udah 15 tahun lalu, tapi saya alhamdulillah sudah sampai ke dalam tahap itu. Ya. Saya bilang, mau ngapain? Ibu, Bapak mau jalan-jalan atau mencari pahala? Dan pahala yang terjadi ini adalah pahala terbaik, yang terhebat. Kalau buat saya inilah, di antara puluhan kali umroh, inilah umroh terbaik saya. Bukan cuma terbaik, tercepat, cuma 2 jam. Nggak pakai ganti pakaian ihram lagi. Saya sudah Ya. tawaf gitu. Demi Allah, saya sudah mendapatkan pahala tawaf. Demi Allah, saya sudah mendapatkan pahala sa'i. Demi Allah, saya sudah mendapatkan pahala duduk di raudhah. Karena itu yang saya sudah niatkan. Jadi balik ke niat lagi ya. Dan niat seorang mukmin itu afdhalu min amalihi. Ya. Lebih afdol penguatan niat daripada amal yang kita lakukan. Kalau Ya. ibu bapak masih marah-marah, ibu bapak sebenarnya pengen jalan-jalan atau pengen ibadah. Kalau pengen menikmati jalan-jalan ya udah gitu. Tapi orang ini kita proses demi hukum. Tapi nggak perlu keki, nggak perlu marah. Inilah umroh terbaik saya bilang. Umroh the best of the best umroh saya itu ya sekarang. Saya pulang lagi dengan bangga. Anda pulang dengan malu karena ada niat yang kagak beres. Nah, itu apa namanya? Saya menyikapinya seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, saya menyikapinya seperti itu. Cuman ada protes ini. Iya, tapi apa katanya? Apa katanya itu ya? Protesnya apa tuh? Ya boleh nggak sih mamahnya berasa sedih, Beh? Kan anaknya apa-apa mau sendiri, sampai beli barang keperluannya pun dia maunya beli sendiri. Happy dong. Kok sedih, Bu? Ya, Bu Aisyah, happy dong. Ya, karena ibu telah membuat dia bahagia dengan sendiri. Kalau beli dengan ibu, ibu membuat dia bersedih karena ikut sama ibu. Walaupun sedihnya ada kadarnya, bahagia ada kadarnya. Jadi kalau cinta sejati itu apa yang buatmu happy, itu aku dukung, itu cinta sejati. Hmm. Ya, kalau ibu punya cinta sejati kepada anaknya, maka cinta sejati ibu itu harus di atas daripada logika dan perasaan ibu gitu. Kalau Ya, kata stiker, kalau kata stiker itu, hmm? yang penting kue bahagia, aku gampang. Asik gitu ya. Oh, yang penting kue bahagia ya. Iya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, tak terasa udah 6.46, udah banyak Iya, WA, Masya udah banyak Allah, WA, Masya Allah. udah banyak WA yang mesti dijawab. Saya harus Taib, taib. berangkat ya, nikmat sekali. Jadi jangan ya Bu ya, Bu ya, berdua Iya, sama aja. makasih banyak Be. Bu Sedihnya Iya, Aisyah tuh, senang hati. tuh sama sedihnya Nadia tuh, tuh, iya gini Be. Sedihnya tuh, kok gue udah nggak dibutuhin ya nih sama anak gue gitu. oh ya, Merasa nggak disayang ya. Sedihnya sih begitu. Hmm. Di satu lain sih seneng gitu ya Be. Kok anak gue udah pinter nih, udah dewasa gitu ya. Tapi ya Bu itu di sisi saya lain sedih karena merasa nggak dibutuhkan gitu. jangankan ibu, ada seorang penyanyi yang luar biasa. Feelings that I'm leaving her forever. Dan itu lagu dibuat oleh seorang yang kok saya baru apa namanya dia udah nggak butuh saya lagi ya. Nah gitu tuh dengan sentuhan perasaan seorang ibu. Tapi di akhir lagu itu boleh saya sharing ya ke ibu lagunya di grup ya. Siap, siap, Iya, Be. Siap. Suaranya Ustaz lagi Holis, hilang nih Be. ini saya kirim nih Ustaz. Ya, saya kirim ke Japri ke Ustadz tentang kesedihan seorang ibu yang ternyata mana nih all album, mana nih viewed all yang oke, yang Yukat ya, mungkin di Yukat. Kesedihan seorang ibu ketika anaknya maunya apa-apa sendiri dan ibunya tidak merasakan bahwa itu sebenarnya sebagai dampak dari sudah dewasanya anaknya gitu ya. Jadi
memang penuh dengan kesedihan, tapi siap nggak siap, ya begitulah keadaannya. Ini mohon maaf apabila kita lanjutkan esok hari lebih seru karena jadi nggak tergesa-gesa. Ahsan tuh belaikum insyaallah. Insyaallah Bang. Izin ya, pamit ya Bu, sampai Tafadhal, ketemu besok barakallah ya. Bang. Fi amanillah, barakallah Izin Bang. Ustaz Dodi, Fadal, pamit ya. barakallah Bang. Barakallah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kesibukan Babe di pagi ini ya. Dan untuk kita semua juga Allah berkahi kesibukan kita terus kita di hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyimak obrolan yang sangat penuh dengan hikmah ya dari guru kita Babe Haikal dan juga Ustaz Dodi Al-Jambari, Uncle D yang berbagi ilmu, pengalaman, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita dan ketika sudah beranjak dewasa tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sendiri ya. Apa yang harus kita lakukan nanti insya Allah kita akan bahas lagi besok. Dan berawal dari sebuah komunikasi yang elegan, komunikasi yang tentu akan disesuaikan dengan kadar akalnya masing-masing. Tentu berkomunikasi dengan anak yang masih kecil, dengan suami, dengan istri, dengan anak yang sudah besar itu akan sangat harus dibedakan. Dan itulah bagaimana Rasulullah SAW sudah mencontohkan dalam mendidik para sahabatnya dan dari sahabat kecil maupun sahabat yang besar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Haikal bagaimana Rasulullah kita berkomunikasi dengan Ali, berkomunikasi dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Utsman bin Affan itu berbeda sekali karena Rasulullah sangat paham dengan kondisi situasi orang yang diajak bicara. Begitulah kita juga yang harus kita pelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang di sekitar kita, jangan disamakan dan mudah-mudahan ini bagian dari ilmu yang sudah disampaikan oleh para guru kita menjadi ilmu yang penuh berkah, ilmu yang bisa berbuah amal dan ilmu yang tentu dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah Allah, mudah-mudahan kita kembali berjumpa besok hari. Kita doakan semua para guru kita selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن